Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat hari ini, Prof. Alhamdulillah sehat. Masya Allah, nikmatnya sehat itu luar biasa. Masya Allah. Iya, makanan yang tidak enak itu menjadi enak kalau lapar. Nah, sebaliknya kalau tidak sehat itu makanan yang enak jadi tidak enak. Allah ya Karim. Oleh karena itu jangan lupa, Masya Allah, syukuri kesehatan ini dan jaga kesehatan ini. Cari waktu yang tepat untuk istirahat, untuk bekerja, untuk berpikir, untuk bercanda, untuk macam-macam ya. Pokoknya yang di jadwal hidup itu yang pas, yang baik. Masya Allah. Ya, bagi yang menginginkan buku-buku ya masih ada, seperti buku sukses studi melalui terapi sholat, itu saya kira baik. Karena banyak masalah-masalah kuliah, masalah sekolah yang itu harus ditangani. Jangan menunggu dosen bimbingan konseling lah. Ya, kalau bisa ditangani orang tuanya sendiri. Dan itu ada sendiri. Ya, ada beberapa yang ditangani di situ. Antara lain menghadapi guru yang tidak adil. Masya Allah. Artinya itu ini, yang itu saja yang disapa, yang lain enggak. Yang itu saja disebut, dipuji, yang ini tidak. Itu tidak adil ya, Prof ya. Tidak adil. Ya itu sakit tuh, masalah. Punya teman yang menjengkelkan itu masalah. Di situ di buku itu ada solusinya. Masya Allah. Juga buku teknik khutbah Jumat komunikatif, bagaimana bisa khutbah dengan baik. Ya, terapi sholat bahagia saya kira itu semuanya sudah punya. Tapi kalau sudah punya ya tidak apa-apa diberikan pada orang lain. Buku doa-doa keluarga bahagia. Dan masih banyak lagi, hubungi saja, datang saja di Radio El Victor ini, atau lewat Mbak Zahro 081 231 304 333, 081 231 304 333. Masya Allah. Ya, hari ini saya akan berbicara tentang bercanda bom. Bercanda bom. Masya Allah. Ya, masih ingat itu ada peristiwa apa? Yang bercanda guyonan di pesawat itu. Ya. Jadi saya akan melihatnya dari sudut Islam ya. Dari sudut Islam. Ya. Jadi bercanda itu boleh. Nabi sendiri ya sering bercanda juga. Tapi yang tidak boleh itu adalah bercanda yang isinya itu berbohong. Isinya itu ada unsur dustanya. Ada dustanya, Masya Allah. Jadi dusta itu tidak boleh walaupun untuk guyonan. Ya Allah. Jadi Nabi itu pernah begini, didatangi orang tua, perempuan tua, kemudian Nabi mengatakan, nenek di surga ndak ada orang kayak nenek ini, gitu. Nangis. Gimana? Terus dipanggil lagi. Maksud saya begini, di surga nanti ndak ada orang yang masih tua seperti nenek ini, sudah dioperasi plastik, dibuat yang cantik. Masya Allah. Nah kan ndak bohong. Ndak bohong. Memang begitu. Orang masuk surga itu seperti siapapun itu nanti tingginya akan disamakan. Tingginya itu akan dibuat yang standar. Walaupun pendek di dunia itu ditinggikan. Yang pesek itu dimancungkan, yang hitam itu ya diputihkan. Itu. Betul itu ya. Yang rambutnya botak itu dilepatkan. Masya Allah. Jadi memang betul Nabi kan tidak bohong. Tapi bergurau tuh.
Nabi juga pernah bergurau ketika seorang wanita datang minta, Nabi ini gimana ngangkut barang sekian banyak ini. Saya minta bantuan Nabi dicarikan untuk mengangkut barang-barang saya yang banyak. Nabi kemudian saya menjawab, iya ya gampang, nanti saya carikan anaknya unta. Oh ini loh, ini bawa barang sekian banyak kok di anaknya unta. Terus didatangkan unta yang besar. Nah ini baru lah, ini anaknya siapa? Ini lahir dari batu apa dari unta? Nah, ya ini anaknya unta. Ya Allah. Jadi Nabi itu ya jangan membayangkan Nabi itu sangat serius, kemudian tidak ada humor. Ada humor. Ada lagi seorang wanita yang datang, Nabi begini. Saya ingin mengundang kau. Suami saya itu ingin mengundang kau untuk ini. Oh kamu, siapa nama suamimu itu? Ini Nabi. Oh saya masih ingat itu. Itu kan laki-laki yang matanya ada hitamnya itu. Gitu. Matanya ada hitamnya itu. Larilah kepada suaminya. Karena suaminya itu Nabi mengatakan, dia mengatakan pada Nabi, enggak, suami saya itu sehat, matanya normal. Iya saya tahu, tapi kan ada hitamnya itu. Lari nangis di depan suaminya. Gimana mas ini kok kamu katanya Nabi itu sakit, katanya matamu ndak beres, ada hitamnya. Nah suaminya ya tertawa terbahak-bahak itu. Dan sekarang kamu lihat ada hitamnya apa enggak? Matamu sendiri ada hitamnya apa enggak? Ada lah, iya. Masya Allah. Nah tapi yang tidak boleh adalah humor, guyon, gurau, bercanda yang itu mengandung dusta. Masya Allah. Ya itu. Maka saya memilih topik ini karena memang ada kasus hari ini atau kemarin ya. Seorang penumpang pesawat itu dia membawa koper, kemudian disuruh membawakan pramugari, tolong diangkatkan koper itu, dinaikkan, kok berat? Ya ada bomnya itu. Masya Allah. Nah ini kan di pesawat kan sudah ada aturan tuh. Saya kapan hari di pesawat itu saya lihat, jangan sekali-kali bergurau soal bom, sebab itu nanti ada hukumannya. Dia gurau, menggoda mungkin ada bom, laporlah ke pilotnya, pilot lapor pada keamanan, langsung dihentikan pesawat itu, sebelum dia tidak boleh terbang dulu, lalu orang itu sampai ini pihak keamanan tuh dengan apa itu pasukan anti bom. Masya Allah. Mengerahkan anti bom. Kan kita nggak tahu ini guyon apa betul, kan nggak tahu. Langsung diamankan. Sekarang dalam tahanan. Allah. Ya toh. Nah kalau sudah begini ini siapa yang susah? Dia susah. Keluarganya susah. Anaknya susah, ibunya susah, ayahnya susah, Masya Allah. Teman-teman dekatnya susah, karena tidak bisa bekerja. Kalau sudah bikin urusannya jadi panjang, itu bisa dituntut hukuman sampai setahun. Allah. Iya toh? Iya. Itu. Nah nanti saya tunjukkan. Jadi saya tunjukkan hadisnya, nanti pelan-pelan saya tunjukkan mana yang tidak boleh. Makanya kalau Anda sebagai orang tua lalu bergurau kepada anak, itu loh durian itu loh di tas kresek itu, ternyata bukan durian, ya kan? Tapi ternyata buku-buku yang sudah rusak di situ. Mana? Guyon, tidak boleh. Enggak boleh ya bro? Enggak boleh. Nanti kalau nanti ibunya itu suatu saat orang tuanya itu ngomong yang serius, bisa saja, oh ini guyon ini. Coba. Iya. Karena susah membedakan. Gitu loh. Dan itu sama dengan ngajari nanti kamu
Enggak apa-apa guyon-guyon begitu, tapi merembet ke masalah yang lain. Masya Allah. Iya, jadi ada perawi hadis itu yang berbicara kepada hewannya itu begini, seperti diberi rumput tapi ternyata bukan rumput gitu. Gitu. Langsung divonis orang ini tidak boleh menceritakan hadis karena ini orang ini berbohong kepada hewan. Ya Allah, sampai sebegitunya Prof. Iya. Itu orang ini berbohong kepada hewan, berarti orang ini tidak dipercaya lagi, untuk ngomongnya tidak boleh dipercaya lagi. Tidak boleh menyampaikan ajaran agama. Padahal kepada hewan ya, kepada hewan. Manusia. Nah, seperti itu. Ya Allah. Ya. Masya Allah. Ada lagi, ini ada kira-kira 5 tahun atau beberapa tahun yang lalu lah, saya baca koran bagaimana seseorang itu di urusan polisi karena pada waktu menyembelih hewan kurban, ya, menyembelih kurban itu yang rame-rame di masjid itu, ada perempuan lewat, kemudian dipotongkan ini loh apa, kelaminnya hewan itu. Kilo senenganmu, Masya Allah. Ini loh kesukaan. Tersinggung itu, lapor sama suaminya. Dilaporkan polisi, kena dia. Allah, Masya Allah. Ya toh? Kena. Masya Allah, betapa indahnya hadis Nabi itu. Betapa indahnya hadis Nabi, bahwa hati-hati soal mulut ini. Sekarang itu ngebrak mamanya, itu ndak sungguhan tapi hanya menggertak. Awas kamu, nanti saya bunuh beberapa hari ini kamu. Gertak supaya dia takut. Tapi WA ini kan ditunjukkan ke polisi bahwa orangnya ini mengancam pembunuhan. Masya Allah, bisa kena. Lo kena. Masya Allah. Ya, ini dulur El Victor yang sangat saya cintai. Jadi hati-hati soal perkataan itu, jangan kuro. Untuk apa sih? Daripada untuk begitu kan baca Allahumma sholli ala Muhammad. Diganti dengan doa. Ya, diangkat. Mudah-mudahan diganti, seneng. Ya gurau tapi yang jangan ada bohong. Itu ya. Nah, apakah saya ini mengada-ada? Sekarang saya bukakan ya. Ini sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah. Artinya aku saya memberi jaminan bahwa nanti ada orang yang dimasukkan di tepi surga, di tepi surga ada, ya di pinggiran surga. Itu disediakan, aku jamin pokok dia nanti dimasukkan surga, tapi di tepi surga, tapi sudah dalam surga. Sudah dalam surga. Okay. Ya Prof ya. Untuk siapa? Liman tarokal mira'a wa in kana muhiqqan. Untuk orang yang menghentikan perdebatan. Jika perdebatan itu sudah tidak sehat. Masya Allah. Sudah mulai emosi, marah, kontok-kontokan. Wa in kana muhiqqan, sekalipun dia itu sudah jelas-jelas lawang ini bulat, tapi dia ngotot aja itu segi 4. Barangnya itu loh ada. Iya. Ini bulat, tapi dia ngotot itu segi 4. Ya Allah. Seluruh orang tahu bahwa itu segi 4. Tapi dia ngotot itu bulat. Loh, ini dia mau menghentikan. Ya sudah. Oh, jadi ini segi 4 ya? Iya. Oh, iya ya. Sudah ya, berarti kita beda pendapat ya. Enggak apa-apa. Dihentikan. Masya Allah. Dihentikan. Nah, itu orang yang begitu dimasukkan ke surga oleh Allah. Karena berarti orang ini bisa menghindari konflik.
Jadi yang namanya persatuan Islam itu, seduluran, keakraban itu harus menjadi tujuan dari kehidupan Muslim ini. Ya, itu berbantah. Di sekitar kita ini banyak orang-orang yang rame sampai tengkar itu hanya karena persoalan capres itu. Iya, Prof. Dia dukung ini, kemudian menjelekkan ini menjadi ini. Ya Allah. Lah ini kalau nanti orang ini tidak terima, kan dilaporkan kepada polisi toh, bahwa orang ini mencemarkan nama baik. Lagi-lagi kata Rasulullah itu, jagalah mulutmu. Masya Allah. Jagalah mulutmu. Jagalah mulutmu. Jangan berkata kecuali zikrullah, yang zikir, mengandung zikir pada Allah. Jangan berkata kecuali itu yang baik-baik. Masya Allah. Kita ini cari makan sudah susah, Mas. Ya toh? Ngurusi pendidikan anak kita sudah susah. Untuk biaya kesehatan susah. Jangan ditambahi masalah baru karena mulutnya tak terkontrol. Itu loh ya. Ya. Jadi jangan berdebat. Kalau sudah berdebat, walaupun lawang Quran itu disebut, ini katanya Quran itu banyak berapa juz itu, sekian juz. Ngotot saja itu. Ayat ini ayat dari Makkah, ini turun Makkah, ini turun di Madinah. Ya sudah, wong di dalam Qurannya sudah tertulis. Iya, ini ayat turun di Makkah, tapi dia ngotot turun di Madinah. Terus saja sampai kamu ini sudah berapa tahun kamu mondok? Wong saya ini 20 tahun, kamu macam-macam. Pokoknya macam-macam. Oh, berarti sudah tidak bagus. Stop. Berarti tidak bagus ini. Kata Nabi, kalau kamu mau menghentikan perdebatan, walaupun kamu benar, kamu besok dimasukkan surga di daerah tepi surga. Masya Allah. Wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Nah ini, dan juga saya yang menjamin ada orang nanti dimasukkan ke surga di tengah. Di tengah surga orang yang tidak berbohong, walaupun itu untuk bercanda. Paham? Masya Allah. Betul kata Nabi itu. Jagalah mulutmu. Jagalah mulutmu. Sudahlah, hindari bercanda, menggoda, usil ya. Itu yang menggunakan kata-kata yang tidak benar, itu berbohong. Itu loh. Masya Allah. Kecuali kalau begini ya, guyon mamanya. Loh, di mana Pak Ali itu? Sekarang di penjara. Namanya saya ya. Di penjara. Loh, kamu yang bener? Iya, bener. Terus tanya saya, kamu tuh guyon. Kemarin Pak Ali itu di penjara memberi ceramah. Iya toh? Lu kan nggak bohong. Nggak bohong, iya. Memang benar-benar di penjara. Iya kan? Guyon tapi kan bener. Khutbah Jumat. Loh iya. Di mana bapakmu sekarang? Bapak di penjara, Pak. Iya. Oh iya. Ya. Temenan kamu. Terus ke sana ternyata. Enggak, bapaknya itu disuruh ngecat tembok di penjara. Disuruh karena catnya tembok itu sudah kusut, disuruh ngecat lagi. Ya, insyaallah. Anjing. Saya dengar bapakmu juga di penjara ya. Kamu jangan macam-macam loh. Lah ya kan bapakmu kemarin katanya itu menolong ngurus SIM-nya orang yang pegawai situ di penjara. Oh iya itu. Kan penjara kan enggak bohong. Nggih. Boleh. Masya Allah. Nggih. Jadi Allah menjamin adanya surga untuk orang satu, menghentikan debat-debat. Ya. Debat kalau
perdebatan itu sudah mengarah kepada yang tidak sehat. Yang kedua, orang yang berkata jujur, tidak bohong walaupun untuk bergurau. Nah, ada lagi yang tertinggi lagi. Wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu. Masya Allah. Dan di atas semuanya itu ada surga di lantai 2. Di atasnya lantai itu. Di atasnya lagi. Yang baik, yang ini. Untuk siapa? Kata Rasulullah, untuk orang yang kalau bicara itu baik, kalau bertindak baik, ibadahnya baik, akhlaknya baik, ya itu dia. Mendapatkan itu ya, Prof ya. Iya. Masya Allah. Jadi dulur ya sudahlah, ikuti hadis Nabi ini. Ya, stop. Walaupun itu tidak tentang bom, ya jangan sekali-kali. Kan itu sudah terjadi beberapa tahun yang lalu juga ada toh. Bergurau tentang bom. Lalu kemudian timbullah undang-undang siapa yang bergurau tentang bom. Karena ini apa? Kalau susah dibedakan toh. Nah kalau ternyata ada bom betul, kemudian di situ ada 100 penumpang, 200 penumpang. Nah kalau meledak di atas betul, ini nyawanya orang sekian banyak. Masya Allah. Dan itu kan, jadi waktu itu pilot diberi laporan bahwa ternyata tasnya dibongkar nggak ada bomnya, toh. Tapi pilot mengatakan saya nggak mau resiko. Tolong orang itu harus tidak ada dulu. Tasnya harus dikeluarkan dulu. Untuk mengeluarkan sendiri ini juga tidak main-main. Iya. Kalau beneran bagaimana? Nah, iya. Ya, dibawakan pasukan khusus untuk itu. Jadi saya ulang, Dulur El Victor, jangan menggoda orang, jangan gurau sama anak, sama pembantu, sama murid, sama guru yang itu ada unsur bohongnya, walaupun untuk guyon, ya, karena itu seperti biasa, tapi yang mendengarkan itu tidak mesti biasa. Ini dalam bahasa ini kalau di kajian keilmuan itu begini, Mas. Gitu. Orang yang menulis, orang yang ngomong, itu setelah diucapkan, setelah ditulis, itu dianggap saja yang menulis sudah mati. Oh, Masya Allah. Ya. Itu menurut dalam studi ini loh Mas ya, dalam studi penelitian ya. Karena sudah tidak punya hak lagi untuk melakukan sesuatu. Ini sudah milik publik. Ditafsiri apa saja itu urusan mereka, itu haknya. Paham toh? Iya. Jadi kalau kata itu sudah lepas, itu milik publik. Maka mereka punya hak untuk menafsirkan. Punya penafsiran sendiri-sendiri. Iya, itu ada metode penelitian yang model begitu. Ya Allah. Jadi ketika orang sudah berbicara, ya sudah. Ya itu sudah yang ini ya silakan punya klarifikasi, tapi saya nggak butuh klarifikasi. Saya butuh bahwa ngomongmu sudah saya dengar, saya serap. Publik yang menilai. Ya. Masya Allah. Publik yang menilai. Ya, sebagai penutup dari sebelum istirahat kita break ya. Tentu Dulur Victor ingat hadis Rasulullah SAW kan, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kan kita ada toh maksud itu. Kalau kamu itu menyatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kan kamu sudah beriman toh. Nah, tunjukkan bahwa kamu itu syahadat yang benar dengan hanya berkata yang benar. Kalau tidak bisa berkata yang benar, maka cukup auliyasmut atau diam saja. Orang diskusi soal capres, soal partai, soal caleg, ini ya sudah, silakan kamu menyendiri saja di sana, membaca Quran 1 juz, atau membaca sholawat 100 kali, atau membaca la ilaha illallah, atau membaca subhanallah wa bihamdi. Kamu disenangi Allah, disenangi Rasulullah, hidupmu diberkahi Allah. Masya Allah. Kamu tidak terkena macam-macam. Resiko-resiko ndak ada, zikir ndak ada, sholawat resikonya ndak ada. Justru adalah kebahagiaan dan
eh, kebahagiaan dan keberkahan. Masya Allah. Ya. Jadi saya ulang, jangan menggoda anaknya dengan bohong. Itu loh, pakmu datang ada pintu, oh ternyata bukan paket. Tuh. Kan dia anaknya ini kangen sama paknya. Iku pakmu. Masya Allah. Loh, jangan. Walaupun remeh ya. Enggak gitu loh, Mbak. Enggak itu. Iya, goda. Kamu tadi mau nangis terus. Enggak boleh. Karena berarti kita ngajari orang untuk bohong. Ngajari anak untuk bohong. Masya Allah. Nanti kalau jadi orang tua ya begitu lagi lah. Ya kalau anaknya ini enggak stres, tiba-tiba stres mati langsung, gimana kalau mamanya kita bohong kemudian kaget. Duh, saya menggoda, Masya Allah. Lalu nanti di akhir pembicaraan, iya maaf saya khilaf. Wah, sudah mati, sudah masuk penjara, saya khilaf, ya sudah. Ya, saya doakan ini pelajaran yang berharga bagi yang sekarang keluarganya lagi bermasalah karena urusan bergurau dengan bom. Yang mendengarkan acara ini, mudah-mudahan ini pelajaran yang berharga. Lalu saya doakan keluarganya sabar. Saya doakan juga bisa menjalani proses ini dengan baik. Dan mudah-mudahan ini pelajaran yang paling berharga dalam hidup. Ikutilah hadis Rasulullah SAW. Taatlah Allah, taatlah Rasulullah, taatlah aturan-aturan negara, dan harus kita pelajari. Masya Allah. Ya, begitu. Ya, baik Dulur Al Victor, kita lanjutkan kembali Dulur ngaji kita bersama guru kita Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Ali Aziz MAG, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, penulis dan trainer internasional terapi sholat bahagia. Baik, Prof, kita lanjutkan kembali ya Prof. Iya. Ya, alhamdulillah. Kali ini tentang sholawat Nabi, iya, berbagi tentang tetap damai ya, Prof, masih ya? bicara soal buku berbagi damai melalui sholawat Nabi. Nah, jadi kalau orang ingin membahagiakan keluarga, ya, orang ingin membahagiakan keluarga, bisa kita belikan martabak, bisa kita belikan sepeda motor, gitu. Bisa kita pijeti, bisa kita doakan, ya Allah berikan orang itu kebahagiaan, keluarga saya bahagia. Ya, itu bisa. Tapi itu mungkin ketika kita berdoa, itu ketika kita mati selesai, nggak bisa lagi. Iya toh? Iya. Nah, sekarang saya tunjukkan bagaimana kita, walaupun kita mati, itu keluarga kita masih mendapatkan pertolongan dari Allah. Masya Allah. Ya. Walaupun kita meninggal ya Prof. Ya, walaupun kita meninggal, itu doa kita masih berlaku untuk keluarga. Nah, bingung toh? Nah, begini, saya masih ingat toh ada hadis yang berbunyi man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyra. Dalam buku ini halaman 18. Tolong dibaca Mas sekali lagi. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyron. Terjemahnya, siapapun yang bersolawat kepadaku sekali solawat, maka Allah akan bersolawat memberi rahmat kepadanya 10 kali solawat atau rahmat. Jadi, oke ya, hadis riwayat Muslim dari Abdullah ibnul As, ya radhiyallahu anhu. Nah, sekarang, jadi kalau kita membaca sholawat, wahai Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad. Oke. Okay. Lalu
karena kita bersolat kepada Nabi Muhammad. Apakah sallallahu ala Muhammad ataukah Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, ya. Lalu Allah memberi salawat kita berapa? 10 salawat. 10. Nah, sekarang kalau salawat saya bunyinya begini. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Ya, apa artinya, Mas? Wahai Allah, berikan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Oke, sudah. Ajma'in, ya itu sudah. Sepanjang masa. Ajma'in itu sepanjang masa. Enggak, seluruhnya. Tapi juga ada Sholli wa sallim daiman ala Ahmad. Nah, itu daiman. Ya Allah, berikan sholawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya setiap saat, fi kulli waqtin wahin, wa fil awwalina wal akhirin. Berikan sholawat pada Nabi Muhammad dari sholawat-sholawat yang sudah disampaikan oleh orang-orang terdahulu dan orang-orang kemudian sampai akhir. Ya, fi kulli waqtin wahin, setiap saat dan setiap masa dimanapun. Ayo sekarang. Masya Allah. Ya. Berarti Rasulullah itu kita doakan mendapatkan sholawat terus sepanjang waktu. Ya toh. Dan keluarganya juga. Ya. Berarti ayo. Double. Iya, dan double. Berarti kita mendapatkan apa? 10 keselawat dari Allah. 10 rahmat, ya kesehatan, ya rezeki, ya petunjuk, ya ampunan dari Allah. Berapa kali? 10 kali. Untuk siapa? Untuk diri. Untuk siapa? Ayo, Mas. Saya berdoa, ya Allah berikan sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Oke. Sekarang berarti yang dapat sholawat siapa? 40 sholawat. Saya dan keluarga saya. Allah ya Karim. Paham toh? Paham, Bro. Saya itu membaca buku ini saya ulang berkali-kali. Kok cerdas sekali penulis buku ini. Masya Allah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah ini. Kok cerdas sekali orang. Masya Allah. Cerdas sampai begitu. Cara memahami fadilah atau keutamaan atau keistimewaan sholawat itu. Masya Allah. Jadi kita tidur. Tapi kita sholawat kita kan masih tetap berjalan. Masya Allah. Berikan sholawat kepada Rasulullah wa ala ali. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Itu. Nah, itu. Berikan salawat kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ada lagi salawat itu wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi, untuk istri Nabi dan anak cucunya. Masya Allah. Sampai sekarang berarti kalau anak cucu. Iyalah. Ya. Allah ya Karim. Luar biasa. Jadi kalau kita ingin membahagiakan keluarga, jawabnya ya sholawatlah kepada Nabi dan keluarganya. Ya Allah. Walaupun kita setelah meninggal ya, Bro. Lah iya. Masya Allah. Dan keluarganya. Jadi orang yang membaca sholawat itu berarti dia bahagia, dia diberi rahmat dan keluarganya. Allah. Nah, ini berarti kita sudah berbagi damai, memberikan kedamaian, sharing kedamaian kepada diri kita dan keluarga kita. Masya Allah. Jadi membahagiakan keluarga tidak harus berdoa kepada keluarga secara langsung, enggak. Itu tidak harus. Boleh kita, ya Allah jadikan keluarga saya ini boleh, ya. Tapi kita modal memantulkan, ya Allah berikan sholawat kepada Nabi dan keluarganya, lalu Allah ganti
yang malaikat mendoakan kita, ya Allah berikan yang baca salawat itu dan keluarganya. Ayo sekarang kalau kita doa langsung kan berarti kita yang mendoakan. Siapa kita ini wong akhlaknya masih seperti ini ibadahnya. Tapi kalau malaikat itu pasti banyak diterimanya, Prof ya. Luar biasa lah. Ini saya mengagumi penulis buku ini, luar biasa. Itu di halaman 27 itu. Ya toh, halaman poin 15 dibaca. Pembaca sholawat dan keluarganya mendapat rahmat dan pujian dari Allah sepanjang masa sebagai balasan atas doanya memohonkan rahmat, ampunan dan pujian untuk Nabi dan keluarganya sepanjang masa. Iya. Jadi pembaca sholawat itu kurang itu Mas mestinya itu. Poin 15 itu pembaca sholawat untuk Nabi dan keluarganya. Begitu mestinya itu. Mudah-mudahan nanti setelah terbit berikutnya kita revisi. Mestinya gini, pembaca salawat kepada Nabi dan keluarganya, kan gitu toh, mendapat rahmat dan pujian dari Allah sepanjang masa sebagai balasan atas doanya. Oh enggak, bener-bener ini Mas. Pembaca salawat dan keluarga yang membaca salawat, paham toh? Mendapatkan rahmat dan pujian dari Allah sepanjang masa sebagai balasan atas doanya memohonkan rahmat, ampunan dan pujian untuk Nabi dan keluarganya sepanjang masa. Masya Allah. Makanya Imam Syafi'i itu pernah berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu doa Imam Syafi'i. Ya Allah berikan sholawat kepada Nabi ketika ada orang ingat Nabi dan ketika ada orang lupa Nabi. Ya berarti ya seterusnya. Sepanjang ada orang ini di dunia sudah nggak ada orang beriman, berarti lupa Nabi toh. Terus kita minta, ya Allah ketika orang semuanya lupa Nabi pun, saya mohon saat itu saya doakan sholawat untuk Nabi. Masya Allah. Pinter ya. Makanya itu karena doa itu, sholawat yang jenis itu Imam Syafi'i ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Ditemui Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa shalli ala Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu ada nanti ada di Nah ini halaman 51. Halaman 51 di buku ini ya, Prof? Iya. Coba dibaca yang bawah yang kecil-kecil itu. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa sholli ala Muhammadin kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Artinya, wahai Allah, berikanlah rahmat untuk Nabi setiap ada orang menyebut namanya, dan berikanlah rahmat untuknya setiap ada orang lupa kepadanya. Nah, ya toh? Masya Allah. Ini Imam Syafi'i ya, Prof? Ya, itu ininya. Apa itu? Sholawatnya Imam Syafi'i. Jadi ketika ada orang mimpi ketemu Rasulullah, kemudian Rasulullah waktu itu ini dilihat dalam mimpi orang itu memasukkan ludahnya Nabi untuk Imam Syafi'i. Terus ditanya, kenapa Nabi kok istimewa Imam Syafi'i? Iya, Imam Syafi'i itu paham baca sholawat yang sangat istimewa. Ya ini. Allahumma sholli ala Muhammad kullama dzakarahu dzakirun wa sholli ala Muhammad kullama ghafala an dzikrihil ghafilun. Itu dalam buku Mi'atu Qissah min Ru'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi 100 kisah tentang perjumpaan dengan Nabi yang dialami oleh orang-orang terdahulu. Allah. Nah, bisa saja Anda mengatakan, loh Pak, itu mimpi Pak, masa bener itu? Nah, kemudian saya tanya, lah mana buktinya tidak benar? Kamu kok meragukan? Gitu? Kamu meragukan berarti kamu menuduh bahwa Imam Syafi'i itu bohong. Ya Allah, Imam Syafi'i ya. Jadi kamu itu sudah tidak baca sholawat, tidak berbuat baik sama orang, kamu suudzon bahwa dia berbohong. Penulis buku itu berbohong. Kok enak bener kamu itu menuduh dia bohong?
Kan tuduhan, mana bukti-buktinya kan tidak ada. Iya. Soal andaikan dia itu bohong pun, itu tanggungannya dia. Iya. Tetapi secara prinsip kita itu berbicara bahwa mimpi itu adalah bagian dari, mimpi yang baik itu adalah bagian dari percikan kenabian Rasulullah. Allah. Jadi kalau Mas Ishak, siapapun yang bermimpi yang baik, ya, mimpi yang baik, ditunjukkan surga, kita masuk di dalam surga, itu baik. Mimpi ketemu orang tua, kemudian orang tua itu menyuruh kita untuk banyak sedekah, ya itu baik. Tidak mungkin setan itu tidak mungkin setan, karena setan itu tidak mungkin nyuruh baik. Iya, Masya Allah. Nah ini keuntungan sholawat Nabi. Jadi kalau kita membaca sholawat, ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad atau Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin, yaitu ditambah dan keluarganya sama dengan itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali itu keluarga. Keluarga. Kalau begitu berarti keluarga saya dapat, bapak saya dapat, ibu emak saya dapat, istri saya dapat, saudara saya dapat, anak saya kan keluarga. Anak saya dapat. Ya, luar biasa. Masya Allah. Nah ini senengnya baca surat. Lah ini aja baca daripada bercanda. Daripada ngeprank gitu. Itu apa toh? Itu kita pokoknya ikuti Nabi, insya Allah aman. Ikuti Nabi, insya Allah aman kita ini. Baik, kita buka ini, ada dialog ya 5 menit, kemudian nanti 5 menitnya kita berdoa. Ya, baik. Kita terima telepon ya Prof ya. Ini juga sudah masuk beberapa dulur-dulur Al Victor ini Prof. Ya. Ada dari telepon Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah Husen Saud Ratap. Monggo Abah. Ya Pak. Amin ya rabbal alamin. Amin. Iya. Waalaikumsalam. Ini ada pertanyaan, ada penjelasan bahwa kita itu bersolawat kepada Nabi itu sama dengan menumpahkan air di gelas, kemudian itu tumpah-tumpahnya untuk kita. Nah, itu kan membahasakan gampang untuk orang-orang yang awam gitu ya gitu. Sebenarnya sama, tapi bahasanya beda. Jadi kalau dari segi hadisnya tidak ada itu bahwa itu nanti tumpah-tumpah itu tidak ada. Tidak ada ya Prof. Tetapi esensinya, substansinya sama. Jadi kalau kita baca sholawat untuk Rasulullah dan keluarganya, ganti Allah yang mendoakan kita, Allah yang. Jadi kalau kita memintakan ampun dan rahmat untuk Nabi dan keluarganya, ganti Allah yang kemudian memberikan rahmat dan ampunan untuk kita dan keluarga kita. Masya Allah. Ya, silakan, tak apa-apa disebut amper apa-apa, silakan. Pokoknya itulah. Lanjut ya Prof ya. Ini juga ada dari telepon juga ya Prof ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Ada dari WA ya Prof ya. Ini terputus Prof. Dari Pak Tinur. Assalamualaikum Prof, mau tanya apakah pahala sholawat khusus diri kita yang masih hidup atau bisa dihadiahkan kepada keluarga yang sudah meninggal? Matur nuwun. Bisa juga. Nah, apa itu? Baca sholawat kan dapat pahala. Jadi kalau diniati bahwa ya Allah berikan sholawat, saya berikan hadiah bacaan sholawat saya ini untuk ibu saya almarhum. Bisa ya Prof ya? Bisa, kenapa enggak? Makanya zikir-zikir kan gitu.
Artinya gini, bisa menurut kita ya. Teman-teman kita, ustadz-ustadz yang lain mengatakan tidak bisa, ya tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Oh, namanya pendapat kok. Kan bagi kita yang percaya sederhana. Dulu ada anak yang berhaji diniati untuk ibunya. Terus Nabi bilang ya gitu tuh. Oh, berarti apa yang dilakukan oleh anak kepada ibunya, bapaknya yang sudah meninggal itu bisa. Masya Allah. Nah, itu haji bisa, apalagi sholawat. Iya, ibadah berat ya haji, Masya Allah. Tapi walaupun kita itu tidak mendoakan untuk ini ya, tidak mendoakan untuk orang tua ya, itu tidak mengirimkan pahala. Sebenarnya kita itu baca sholawat saja itu orang tua ikut dapat pahala loh. Lah saya ini bisa baca sholawat itu kan karena saya dulu dibonceng bapak saya ke sekolah, diajari itu. Paham toh? Saya bisa membaca sholawat kan karena dulu itu bapak saya cari duit untuk bayar SPP sekolah. Masya Allah. Saya bisa sholawat itu kan karena saya dulu sering diajak bapak saya sholawatan di masjid, di acara-acara. Ya dapat tuh. Ada jasa di sana ya, Bro. Ya, Pak, iya. Ya Allah. Saham. Gitu. Masya Allah. Baik, ada 6 menit terakhir, Prof. Ya, dan 6 menit terakhir. Baiklah, saya akan membacakan doa supaya kita ini wafat dengan husnul khotimah. Ya. Doa ini ada di buku doa halaman 13. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amin. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Amin ya Allah. Fil alamina innaka Hamidum Majid. Amin. Wahai Allah, kami membaca salawat Ibrahimiyah. Amin. Maka jadikan salawat kami untuk Nabi Muhammad. Amin. Menjadikan akhlak kami semuanya ini Amin. baik, harum, menyenangkan Allah, menyenangkan Rasulullah, menyenangkan manusia, seperti kemuliaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah, melalui salawat Ibrahimiyah yang kami sebut nama Nabi Ibrahim, amin ya Allah. Jadikan kami semua memiliki keturunan yang mulia-mulia, cucu anak cucu kami seperti kemuliaan keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Amin ya Allah. Wahai Allah, kami sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya, untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Amin ya Allah. Maka sesuai dengan janji Rasul-Mu, wahai Allah, melalui salawat ini juga rahmatilah, ampunilah, bahagiakanlah keluarga kami. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Wahai Allah, tambahkan iman dan akhlak kami. Amin ya Allah. Pasangan hidup kami dan anak cucu kami semua. Amin ya Allah. Alladzi huwa ismatu amrina, karena keimanan dan akhlak itulah yang paling mahal, paling berharga dalam hidup kami, paling menentukan masa depan kami. Wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna. Wahai Allah, bimbinglah kami, kuatkan kami untuk menjalani hidup di dunia ini. Amin ya Allah. Karena ini hari-hari yang harus kami lalui.
Wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Amin ya Allah. Lalu bahagiakan kami di akhirat nanti. Selamatkan kami dari siksa kubur, siksa neraka. Amin ya. Karena itu pasti terjadi pada kami. Amin ya Allah. Pasti itu menjadi tempat kembali kami yang tidak sebentar tapi abadi. Amin ya Allah. Waj'alil hayata ziyadatan lana min kulli khair. Amin. Wahai Allah, terima kasih. Engkau masih memberikan kami hidup sampai jam ini. Amin ya Allah. Kami terima kasih ya Allah. Mestinya orang salah itu dihukum. Amin ya Allah. Tapi kami melakukan kesalahan tidak Engkau hukum, tapi justru Engkau berikan tambahan usia. Amin ya Allah. Kami mengerti maksud-Mu ya Allah, supaya Engkau berikan tambahan umur ini supaya kami ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Amin ya Allah. Jadikan kami ya Allah yang bertambah umur, tidak hanya umurnya yang tambah, tetapi imannya bertambah, akhlaknya bertambah. Jadikan bertambahnya umur, bertambah pula sedekah kami. Amin ya Allah. Bertambah pula kehati-hatian kami dalam berbicara dan bertindak. Amin. Bertambah pula silaturahim kami. Amin ya. Bertambah pula doa-doa kami untuk semua manusia. Amin ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kami mohon ya Allah, jangan wafatkan kami Amin ya Allah. sebelum kami memiliki ibadah yang layak kami persembahkan kepadamu. Amin ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami berbuat kebaikan dan menyenangkan sekian banyak orang sebelum wafat kami. Amin ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum kami memiliki pahala yang banyak dari zikir kami dan silaturahim kami. Amin ya Allah. Jangan wafatkan kami sebelum semua dosa Engkau ampuni sekecil apapun. Amin ya Allah. Waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Amin ya Wahai Allah, jadikan pasangan hidup kami. Amin. Jadikan anak-anak yang Kau titipkan kepada kami, Amin. cucu-cucu kami ini menjadi hamba-Mu yang menyenangkan kami. Amin. Yang bisa membukakan pintu surga untuk kami. Amin ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikan kami, pasangan hidup kami, anak cucu kami ini menjadi orang baik yang menjadi contoh tauladan bagi siapapun di sekitar kami. Amin ya Allah. Allahumma hadza du'a wa 'alaikal ijabah. Inilah doa kami. Kami yakin ya Allah doa ini diamini oleh orang soleh solihah, orang Amin, ya baik-baik. Engkau akan mengabulkannya. Amin. Wa hadzal juhdu wa 'alaika taqlan. Engkau Maha tahu bahwa kami sudah berkeringat wahai Allah untuk Amin. apa yang menjadi keinginan kami. Maka kami pasrah kepadamu dan kami yakin Engkaulah Amin. yang bisa mengambil alih seluruh masalah kami. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, Masya Allah. Nggih, matur sembah nuwun Prof Ya. atas ngajinya pada pagi hari ini Prof. Mudah-mudahan barokah. Amin amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof. Waalaikumsalam.